Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2 dengan judulnya atau temanya persatuan dalam perbedaan. Hari ini Bu akan membahas fokus kepada muatan pelajaran PPKN. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Oke, anak-anak, Ibu harap kalian bisa menyimak video pembelajaran ini sampai akhir ya, agar informasi yang kalian dapatkan itu secara utuh. Baik, Ibu lanjutkan. Anak-anak, kita hidup di sebuah negara yang penuh dengan keberagaman. Ya, kalian tahu banyak sekali keberagaman yang ada di sekitar kita. Ada budaya, suku, bangsa, asal daerah, dan agama, serta banyak hal lainnya. Nah, penting sekali kita untuk hidup rukun dalam segala perbedaan tersebut. Hidup rukun memiliki banyak manfaat. Di sini Ibu bacakan yang pertama, mudah bekerja sama. Yang kedua, kita dapat belajar dari suku lain. Yang ketiga, merasa tenang dan nyaman. Keempat, dapat melakukan banyak hal. Dan yang kelima, memiliki banyak teman. Nah, ini tadi manfaat untuk hidup rukun. Lalu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tadi? Budaya, suku bangsa, agama, asal daerah. Yang pertama, kita bisa menyikapinya dengan bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, dan mempelajari budaya suku lain, serta saling menjaga satu sama lain. Jadi, perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk hidup rukun. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita, jadi kita akan membahas mengenai rasa persatuan dan kesatuan ya. Persatuan dan kesatuan ini erat sekali dengan sila Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Jadi nilai-nilai dalam sila ketiga itulah yang akan kita kupas dalam tema ini. Ya, perhatikan. Kerukunan, jadi kerukunan itu bisa kita terapkan saat kita bermain seperti pada gambar ini ya. Contohnya mereka sedang bermain bersama, ini kalau tidak rukun pasti permainannya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, kerukunan tidak hanya diterapkan saat bermain. Saat melakukan kegiatan lain, kita juga harus tetap rukun. Perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, atau agama tidak boleh menjadi penghalang untuk hidup rukun. Hidup rukun itu dapat dibangun dari mulai lingkungan keluarga kita, sekolah, dan masyarakat. Nah, hidup rukun dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai persatuan. Nih, contoh kegiatan yang menerapkan nilai-nilai persatuan, misalnya menampilkan pentas drama di sekolah, kerja bakti membersihkan kelas, rumah, atau lingkungan, bekerja sama membersihkan sarana umum, membantu orang lain yang mendapat kesulitan, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana. Ayo, di antara 5 poin ini pasti sudah banyak hal yang kalian terapkan ya anak-anak di rumah. Berarti kalian sudah menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, sikap persatuan itu dapat kita lihat dari beberapa nilai penting berikut, ya. Jadi ada beberapa sikap nih yang perlu kita lakukan untuk menguatkan rasa persatuan. Intinya ingat persatuan. Persatuan ini dapat kita kuatkan dan didukung dengan beberapa sikap. Ya. Yang pertama ada toleransi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata toleransi ini ya. Nah, toleransi ini artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Ini penting sekali. Sikap ini di mana kita harus menerapkannya? Di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua ada sikap peduli. Peduli berarti memperhatikan keadaan di luar diri sendiri. Ya, seseorang yang peduli terhadap orang lain berarti ia memperhatikan keadaan orang lain.
ia akan memahami sikap yang dapat mengganggu atau menyenangkan orang lain. Itu kalau peduli ya. Kalau kita sudah punya sifat peduli itu biasanya kita berpikir, kalau saya begini apakah orang merasa terganggu? Kalau saya begini apakah orang merasa senang? Nah, itu berarti kita memikirkan bagaimana sikap kita kepada orang lain, itu kita berarti sudah peduli. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ini penting sekali untuk menguatkan rasa persatuan, itu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, masyarakat yang beragam menimbulkan kepentingan yang beragam pula. Namun, kita sebaiknya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kalau kita mendahulukan kepentingan bersama, manfaatnya apa? Manfaatnya kehidupan yang rukun akan tercipta di lingkungan kita. Lanjut. Manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan. Nah, penerapan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan dapat menciptakan kerukunan. Apa saja sih manfaatnya dan nilai persatuan? Yang pertama, menciptakan kedamaian. Tidak terjadi perselisihan. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, serta dapat saling membantu saat mengalami kesulitan. Nanti ya, poin ini. Ini ada juga di rangkuman, nanti kalian bisa baca kembali. Lanjut. Nah, bagaimana wujud persatuan di kelas? Nah, saat ini kita sedang belajar online ya, tapi kita tetap bisa menerapkan rasa persatuan kita. Contoh, ini beberapa contoh perwujudan persatuan jika kita sedang berada di kelas ya. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Ini kalian sudah sering ya. Kemudian bermain dengan teman tanpa beda-bedakan. Beda-bedakan itu agama, suku, budaya, tingkat ekonomi, ya, laki-laki, perempuan. Berarti kalian sudah mewujudkan persatuan di kelas. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Temannya bingung pelajarannya, diajari. Bukan dicontekin, tapi diajari. Ya. Yang keempat, meminjami alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Ini pasti kalian juga sudah pernah ya. Yang kelima, belajar bersama dengan membuat kelompok belajar. Ini juga kalian sudah biasa ya buat kelompok belajar di kelas. Nah, Ibu rasa dari 5 contoh penerapan persatuan di kelas, ini pasti kalian sudah pernah melaksanakannya. Lalu, adakah manfaatnya jika kita menerapkan rasa persatuan di kelas? Ada. Nih, ini ada beberapa manfaat kalau kita menerapkan rasa persatuan atau sikap persatuan di kelas. Yang pertama, persahabatan kalian semakin erat dengan teman-teman. Yang kedua, membangun kekompakan ketika olahraga. Yang ketiga, suasana belajar di sekolah menjadi nyaman karena kita saling memahami ya. Yang keempat, dapat mengadakan musyawarah bersama dan merasa aman saat berada di sekolah. Nah, ini tadi masih dari perbedaan ya. Jadi kalian sudah paham kan tadi banyak sekali perbedaan di antara kita. Karena memang kita Indonesia ini hidupnya beragam. Di sini perbedaan yang dapat ditemukan ada lagi contohnya asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, agama. Bagaimana cara menyikapi perbedaan ini? Kita yang pertama harus saling memahami. Yang kedua saling menyesuaikan. Tiga, tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Nah, menghadapi perbedaan dalam kerjasama. Nah, biasanya kita kan di dalam kelas, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat itu dituntut bekerja sama. Nah, tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan orang yang berbeda. Berbeda agama, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Tapi kita tidak boleh menjadikan itu semua penghalang. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap berteman baik. Kita harus tetap berteman baik. Kita tetap bermain bersama atau bekerja bersama, ya. Nah, kalau bahasa daerah ini kan di Indonesia banyak sekali bahasa daerah. Tapi untuk menjunjung persatuan dan kesatuan, maka kita bisa menerapkan bahasa persatuan kita untuk bercakap-cakap dengan orang yang berbeda suku dengan kita, yaitu menggunakan bahasa Indonesia.
Lanjut, manfaat bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Ya, jika kita bekerja sama dengan orang yang berbeda, beda suku, beda budaya, beda tingkat ekonomi, dan sebagainya macam lainnya, itu akan memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, wawasan kita semakin kaya dan luas. Yang kedua, melatih kesabaran diri kita. Yang ketiga, lebih banyak ide yang didapatkan. Empat, akhirnya kita menjadi belajar berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, mendapat banyak teman yang beragam. Nah, ini cara menyikapi jika kita sedang bekerja sama dengan orang yang berbeda atau memiliki perbedaan dengan kita. Yang pertama, harus berbicara dengan baik satu sama lain. Tidak boleh dengan nada yang tinggi, dengan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, mendengarkan dan memahami pendapat orang lain. Yang ketiga, musyawarahkan perbedaan yang ditemukan saat bekerja sama. Yang keempat, saling menghormati perbedaan fisik, agama, budaya, dan bahasa. Tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh saling menyombongkan. Yang kelima, memanfaatkan perbedaan untuk membuat hasil yang lebih baik. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, tadi sudah ada juga ya. Tadi persatuan, sekarang dilengkapi nih persatuan dan kesatuan. Menolong orang lain tanpa membedakan suku, menghargai keragaman suku penduduk Indonesia, menaati aturan yang berlaku di masyarakat, mau mengikuti kegiatan di masyarakat, serta menjaga kerukunan dengan warga lain. Nah, bagi negara kita ada banyak sekali manfaat persatuan dan kesatuan. Ya, yang pertama menjaga keutuhan negara kita. Kita sadari ya bahwa negara kita ini negara yang luas, terdiri dari banyak pulau, suku, bangsa, dan bahasa. Jika kita tidak menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, itu bisa saja memecah negara kita. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga rasa persatuan dan kesatuan agar dapat menjaga keutuhan negara kita, memperkuat negara Indonesia, mempercepat kemajuan bangsa Indonesia, menjaga perdamaian bangsa Indonesia, dan mengurangi kerusuhan antar suku. Ya, ini bahaya. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus ditanamkan pada jiwa kita masing-masing. Ya, agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentunya akan berdampak besar bagi negara kita. Jika kita mendukung rasa persatuan dan kesatuan, maka hasil baik yang akan kita tuai. Tapi, jika rasa persatuan dan kesatuan ini tidak kita pedulikan lagi, maka bahaya sekali bagi negara kita, bisa menyebabkan perpecahan NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Nah, persatuan dan kesatuan itu memiliki banyak manfaat, terutama buat kesejahteraan umum. Ya. Indonesia itu berhasil merdeka anak-anak tidak luput dari rasa persatuan dan kesatuan para pejuang pada zaman dahulu kala. Ya, oleh sebab itu kita harus menghargai hal tersebut dengan tetap menjunjung rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Indonesia kita adalah negara yang luas, ya, dengan penduduknya yang banyak, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kalian sadar tahu itu ya, ada orang yang tingkat ekonominya cukup baik, tapi ada juga orang yang tingkat ekonominya masih kekurangan. Maka dari itu penting sekali kesejahteraan umum ini disamaratakan. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan umum agar merata bagi seluruh rakyat Indonesia, itu setidaknya dengan menerapkan rasa persatuan dan kesatuan. Kita baca ya. Tanpa persatuan dan kesatuan, kerusuhan dapat terjadi di berbagai daerah. Nah, kerjasama antar daerah pun dapat terhambat jadinya. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Perekonomian yang terganggu akan menyebabkan kesejahteraan umum berkurang. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Wajib bahkan bertanggung jawab dan wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Satu, saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan toleransi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menolong orang yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama, atau pekerjaan.
Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar saat berkomunikasi. Yang kelima, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi budaya. Ya, jadi penting sekali kita untuk menerapkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari agar kesejahteraan umum kita bisa meningkat. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kalian pasti sering mendengar di berita ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak usaha-usaha orang yang mengalami kemunduran di sektor ekonomi, misalnya jualannya kurang laku karena memang kita PPKM, tidak banyak orang yang bisa keluar untuk membeli berbagai macam yang biasanya dibeli, sehingga banyak orang yang gulung tikar, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, ya, menurunannya pendapatan, itu dialami oleh semua orang di sektor ekonomi anak-anak ya. Nah, di sini apa manfaat persatuan dan kesatuannya? Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita harus bersatu untuk melawan COVID-19 dengan cara mengurangi mobilitas kita di luar untuk mencegah mata rantai penularan COVID-19. Ya, kalian tahu bahwa COVID-19 ini sangat-sangat mengganggu ke negara kita, juga berdampak pada kesejahteraan umum negara kita. Kita semua harus bersatu, mengikuti aturan pemerintah, menerapkan protokol kesehatan, agar hal tersebut bisa berkurang atau bahkan hilang, sehingga kita bisa menikmati hal-hal yang pernah kita nikmati di saat COVID tidak ada. Ya, ini penting juga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, baik anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini penjelasan materi muatan pelajaran PPKN. Jika ada hal yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya kembali ke Ibu. Ya, materi yang Ibu share di sini, slide-nya Ibu dapat dari aplikasi rumahjuara.com. Kalian bisa ke sana juga, kalian bisa cari info-info pelajaran di rumahjuara.com. Di sana fiturnya menarik, kalian bisa coba ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.